Kata om saya sih 2 orang perempuan, satu yang masih kayak muda, satunya tua. Kuntilanak. Kalau detailnya kuntilanak atau enggak, saya nggak tahu ya. Cuma ya mungkin yang nggak bisa terlupakan sih sosok nenek tersebut, Bang. Jadi ketika kami temukan itu posisi pakai daster, rambutnya terurai, dan udah banyak darah lah yang ketika kami evakuasi itu. Pas sampai rumah nih, Bang, sampai rumah nenek itu bilang, minta tolong dong tangan saya dibalikin, ditemuin kalau bisa gitu. Om Mamat, obrolan malam Jumat. Kembali lagi bersama gue Fajar Ditya. Kali ini di Om Mamat season 3. Kamu yang takut atau mereka yang lari? Malam Jumat waktunya sama narasumber. Nah sekarang di samping gue udah ada Mas Reno, seorang petugas pemadam kebakaran di kota Surabaya. Yang beliau ini punya pengalaman mengevakuasi korban yang bisa dibilang bagian tubuhnya itu sudah tidak lengkap. Selamat malam Mas Reno. Selamat malam. Mengevakuasi korban yang bagian tubuhnya tidak lengkap. Sebenarnya tugas dari pemadam kebakaran ini apa aja, Mas? Kalau tugas pemadam kebakaran, selain pemadaman, kita juga penyelamatan jiwa dan harta benda. Setelah itu ada edukasi atau pemberitahuan kepada masyarakat tentang bahaya kebakaran dan cara penanggulangan. Jadi tidak hanya menyelamatkan korban kebakaran aja? Enggak. Jadi tidak hanya kebakaran, kita melaksanakan tugas penyelamatan hewan ataupun manusia yang terjadi kecelakaan. Jujur, gue juga baru tahu gitu, Mas. Bahwa nggak hanya korban kebakaran aja yang diselamatkan oleh petugas pemadam kebakaran. Dan katanya sempat mengalami kejadian horor ya ketika mengevakuasi korban tersebut. Benar. Jadi pada waktu itu ketika saya evakuasi, kurang lebih tahun 2016 ya. 2016. Di situ mengalami kejadian horor. Di situ. Awal mulanya. Apa yang dirasakan pada saat itu? Setelah evakuasi itu kayak ada ngikutin lah. 1-3 hari ternyata kok ada bagian tubuh yang hilang itu. Tapi kan masa bodoh lah awalnya. Baik, ditahan dulu Mas, jangan diceritain lengkap, nanti aja. Nah, buat kalian yang nanya siapa dia nih yang dari tadi belum gue tanya. Jadi sebenarnya Mas Reno ini adalah narasumber dari Horny. Jadi Horny ini bukan channel bokep ya. Jadi Horny ini channel apa, Bro? Nama saya Rudi, saya dari YouTube Horny Channel. Jadi horor dan misteri. Jadi Horny ini membahas tentang cerita-cerita horor, pengalaman horor nyata yang dialami secara langsung oleh para orang-orang atau narasumber gitu. Nah, jadi gue ngeliat Horny ini ngebahas tentang kisah horor petugas pemadam kebakaran di kota Surabaya. Karena memang kan mereka berdua ini stay-nya di Surabaya gitu ya. Nah, akhirnya RJL tertarik mengundang Horny dan juga Mas Reno. Karena emang terus terang supaya milenial juga tahu gitu Mas, apa sih sebetulnya pemadam kebakaran itu pekerjaannya. Karena memang kan selain berbahaya dia juga harus menyelamatkan nyawa para korban-korbannya. Sebelum dilanjutkan, dukung terus karya-karya RJ5 dengan cara subscribe, like, comment, share yang banyak biar kita makin semangat bikin videonya. So, gue rasa langsung saja berikut adalah ceritanya. Kejadian ini saya alami tahun 2016. Ketika itu saya dinas malam, setelah pengecekan,
sambil nunggu laporan ya. Jadi di HT itu ada panggilan. Untuk tim rescue, kami luncurkan ada kejadian kecelakaan kereta api. Dan di situ ada 1 korban. Jadi saya beserta tim 1 regu berempat langsung meluncur ke lokasi. Kebetulan lokasinya dekat dengan kantor kami atau markas kami di Pasar Turi. Sesampainya di sana, kami bagi 2 tim untuk mencari korban tersebut. Kecelakaannya itu kenapa, Mas? Karena ada kereta anjlok nih Bang. Jadi kereta itu keluar dari relnya, keluar dari jalur, dan menabrak atau kayak nyerempet lah Bang, nyerempet rumah-rumah yang ada di sekitar rel tersebut. Hingga korbannya terseret. Jadi kami bagi 2 tim, saya sama teman saya, yang satunya ada tim lain, kami jalan cari kurang lebih 40 meteran lah. Ketika langkah kami itu berhenti, kayak ada yang narik. Setelah itu saya lihat ke bawah, kok ternyata kelihatan rambutnya. Setelah saya terangi dengan senter atau lampu portable, di situ ada nenek tersebut yang korban itu tadi. Jadi maksudnya nenek itu yang narik kaki Mas Reno? Kemungkinan sih, karena kan kita posisi jalan nih Bang, sambil ngelihat atas, kok tiba-tiba berhenti. Mungkin nenek itu minta bantuan, bahwasanya menunjukkan lah, bahwasanya posisinya ada di situ. Oh, jadi maksudnya neneknya kan sudah meninggal. Udah meninggal. Tapi Mas Reno seperti ada yang menarik kakinya. Betul. Hingga akhirnya merasa pengen ngecek ke bawah kolong itu Ya. Dan menemukan nenek tersebut. Benar. Jadi ketika saya lihat, itu rambutnya kan panjang. Kurang lebih neneknya usia 60 tahunan, 60 tahun. Posisi ada di tengah-tengahnya gerbong. Habis itu posisi nenek tersebut diapit sama tembok. Di situ temboknya tembok beton atau cor-coran. Itu kondisi udah kepalanya udah hancur lah, Bang. Udah hancur, kelihatan bagian otaknya juga. Terus badannya ini udah kegencet, udah nggak wajar lah. Gitu. Jadi udah parah banget. Di situ kita evakuasi sempat terkendala karena beton itu tadi yang cor-coran kan agak susah. Jadi setelah kurang lebih 30 menitan kami bongkar, alhamdulillah berhasil. Besok nenek itu saya evakuasi ke kantong jenazah. Jadi karena bagian tubuhnya sudah tercecer ya, jadi mau tidak mau harus mengut satu-satu ya? Harus mengut satu-satu. Jadi dari kepala dulu kita masukin, habis itu ada bagian badannya yang lain kita masukin juga. Ketika saya lihat jarinya, itu salah satu jarinya itu ada yang kurang, ada yang hilang, ada yang putus. Dari situ bagian mananya, Mas? Jari manisnya Bang, yang kanan. Hanya satu itu yang hilang? Hanya satu. Tapi yang lain udah di sekitar situ sih. Cuma yang jari manisnya itu tidak bisa ditemukan? Belum ketemu. Malam itu belum ketemu. Saya sampaikan ke pengurus RT setempat, kalau misalnya menemukan bagian tubuh nenek itu, saya suruh makamkan dekat ke pemakaman yang utama itu tadi. Dijadikan satu lah paling enggak. Biar enggak gentayangan atau apa. Ya intinya biar lengkap lah bagian tubuhnya. Betul. Di situ ketika awalnya sih nggak terasa sih. Ketika habis evakuasi nggak terasa sama sekali. Sampainya di Mako, kita pulang itu jam 3 pagi. Jam 3 pagi mau makan udah nggak nafsu banget. Terus ada yang aneh, kayak ada yang ngikutin gitu. Ketika saya pulang juga sampai kebawa ke rumah. Maksudnya ngerasa nenek itu ngikutin gitu? Benar. Ngerasa nenek itu ngikutin. Kan awal tadi saya bilang, kalau misalnya nemu jari itu yang kurang ke RT, silakan dikumpulkan ke makam. Habis itu pas sampai rumah nih Bang, sampai rumah nenek itu bilang, minta tolong dong tangan saya dibalikin, ditemuin kalau bisa gitu. Saya udah nggak mikir lain-lain, cuma kirim doa aja, kirim Al-Fatihah biar segera ditemukan. Itu bilangnya dalam posisi kayak gimana? Ya posisi sambil tiduran, rebahan, kayak ada yang bisikin gitu.
kayak ada yang bisikin, minta tolong dong mas, balikin, temukan. Itu di rumah posisi sendiri atau gimana? Di kamar posisi sendiri. Udah dari situ saya inisiatif aja langsung kirim doa biar nenek itu cepat ditemukan lah, cepat ditemukan. Itu sampai 3 hari. Endingnya itu ketika di hari ketiga malam nih, hari ketiga malam itu posisi mau istirahat, ada bau-bau wangian, ada bau bunga. Tiba-tiba kepikiran ke nenek yang saya evakuasi itu. Habis itu saya kirim Al-Fatihah, ternyata kok kayak ada yang bisikin, makasih udah dibantu gitu. Dalam pikiran saya, oh berarti alhamdulillah lah udah ketemu jari yang belum sempat kita evakuasi di malam hari itu. Setelahnya udah nggak ngerasa ada yang ngikutin lagi? Udah nggak ada. Jadi setelah kayak ada bisikan nenek itu bilang makasih, udah bilang makasih, udah nggak ada lagi yang ngikutin. Jadi hanya dibisiki aja ya, nggak lihat wujudnya ya? Nggak lihat wujudnya. Suaranya kayak gimana mas? Ya makasih mas, udah dibantu, udah ditemukan. Kayak suara nenek-nenek gitu? Kayak suara nenek-nenek. Ya mungkin yang nggak bisa terlupakan sih sosok nenek tersebut bang. Jadi ketika kami temukan itu posisi pakai daster, rambutnya terurai, dan udah banyak darah lah yang ketika kami evakuasi itu. Mungkin beliau bilang makasih juga, memang nenek tersebut benar-benar orang yang baik lah. Baik, dan katanya juga Mas Reno ini masih punya pengalaman horor lainnya ya? Masih ada lagi. Oke. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email RJ5 atau DM Instagram RJ5. Kejadian selanjutnya yang saya alami saat bertugas yang horor juga nih bang. Itu ketika saya ditugaskan mengevakuasi korban yang tenggelam di dalam mobil. Lokasinya ada di Kota Tulungagung. Kami diberangkatkan dari Surabaya beserta jajaran lain, dari tim lain. Itu diberangkatkan langsung sama Bu Risma, Wali Kota. Kita berangkat jam 12 siang. Setelah sholat duhur kita berangkat. Sampai sana kurang lebih jam 5 sore. Kita cek lokasi, habis itu kita briefing. Setelah sholat maghrib kita udah mulai pencarian. Awalnya sih nggak ada apa-apa, karena kan kita mikirnya evakuasi biasalah, namanya ada korban. Ternyata di situ kondisi mobil belum ditemukan titiknya. Jadi itu mobilnya itu ke sungai atau gimana? Masuk ke Sungai Berantas. Yang memang dalam ya? Dalam, kurang lebih itu kedalamannya hampir 20 meteran. Wah, dalam banget. Itu jatuh dari jembatan atau gimana? Jadi kronologinya mobil itu mau nyebrang, atau kalau di bahasa Surabaya nih kayak naik getek gitu loh. Oh. Nyebrangnya lewat perahu itu. Perahunya belum sampai, mobilnya jatuh. Supirnya bisa keluar, yang di depan bisa keluar, cuma posisi yang di bangku tengah sama belakang itu masih di dalam, nggak bisa keluar. Berapa orang masih di dalam mobil? 3 orang. 3 orang masih di dalam. Tepat pukul kurang lebih jam 11 malam. Itu udah ketemu titiknya. Karena udah diselami. Ketemu titik, kita briefing lagi. Kita briefing ternyata malam itu juga langsung evakuasi korban. Nggak nunggu besok paginya. Jadi korban dinaikkan satu persatu. 2 penyelam turun untuk ngambil korban 1. Masih di dalam mobil? Di dalam mobil. Jadi yang korban pertama di posisi bangku tengah. 1 orang udah diikat sama penyelam, habis itu dikeluarkan dari mobil, udah langsung naik sendiri. Udah naik, udah muncul ke permukaan, 1 orang. Setiap evakuasi 1 korban jatahnya waktu 1 jam.
Jadi habis satu orang keluar, kita istirahat dulu. Habis itu korban kedua kurang lebih pukul 1 dini hari udah naik korban kedua. Itu masnya yang nyelam ke dalam? Ada gantian. Jadi termasuk saya dan tim lain dari Taifib juga ada dari Angkatan Laut. Yang untuk korban ketiga agak sulit. Karena posisinya ada di bangku yang belakang. Jadi mau nggak mau harus buka dulu pintunya. Jadi teman-teman penyelam yang turun kan Angkatan Laut nih. Jadi buka pintunya dulu, habis itu diikat korbannya. Buka pintunya yang belakang ini yang agak sulit, Bang. Setelah kebuka, langsung keluar. Itu tepat pukul kurang lebih 03.30 lah. Setengah 4 mau subuh. Setengah 4 mau subuh, ketemu. Ketika ketemu udah selesai, kita ambil. Kita naikkan ke dermaga. Diangkut lah. Dan posisi ya sudah meninggal semua? Sudah meninggal semua. Udah udah kayak ngembang gitu, Bang. Udah besarnya 2 kali lipat dari berat badan awal. Itu udah ngembung. Itu posisinya masih pakai cincin, pakai gelang, pakai kalung. Udah memang kan kebetulan orang punya ya mungkin ya. Jadi ketika korban naik itu yang pertama dari segi bentuk udah berubah. Yang kedua baunya udah nggak karuan. Ketika kami evakuasi itu sarung tangannya sampai 3 kali lah, 3 lapisan biar nggak bau. Setengah 4 selesai, posisi saya akan lepas semua tali-tali yang digunakan evakuasi. Ketika sudah ngelepas yang posisi yang di timur, saya di tengah nih, di tengah. Jadi ada kayak semacam pulau kecil tuh, Bang, di tengah-tengah Sungai Berantas. Dan di situ dekat sama mobil yang jadi korban itu. Awalnya penonton banyak. Ini yang saya rasakan ya, Bang. Penonton kan di atas banyak. Jadi kurang lebih dalamnya itu 20 meter dari penonton dari atas ke lokasi saya 20 meter. Dalamnya lagi masih 20 meter. Itu selesai korban ketiga naik. Kondisi suasananya itu langsung sepi. Saya lihat atas, loh kok udah nggak ada orang gitu. Jadi tinggal tim dari Surabaya aja. Di situ langsung, wah ini kok ada kayak merinding gitu. Tapi udahlah cuek lah, yang penting saya udah salam, udah niatan bantu. Niat membantu korban? Niat membantu korban. Nggak ada niat lain atau apa gitu. Setelah korban ketiga keluar, itu langsung airnya surut. Surut drastis lah. Surut drastis. Di situ kayak ada bunyi-bunyian, wah kuak kuak. Udah kayak kan merinding. Jadi semacam tak ada yang ngeliat, tak lihat balik itu nggak ada. Habis itu udahlah, saya di sini niat bantu, jangan ganggu saya. Itu suara kuak-kuak, suara apa? Kak, suara apa, burung jalak. Tapi ada kayak ada suara. Tapi yang lain dengar juga? Posisi saya sendiri di situ. Yang lain naik perahu, ngelepas di ujung yang satunya. Oh. Jadi saya sendirian. Makanya saya bisa ngerasakan, loh kok airnya ini udah turun drastis gitu. Saya juga merinding, wah ini pasti ada yang barang-barang halus lah. Habis itu udah cuek, saya baca doa, salam lagi, saya niat bantu. Saya nggak akan aneh-aneh di sini. Setelah teman-teman jemput saya kasih tahu mereka, nggak percaya lah, mungkin itu perasaanmu aja. Posisi kita pulang ke penginapan, sholat subuh. Setelah sholat subuh udah nggak ada rasa apa-apa sih, sampai pagi, sampai kita sudah apel pulang udah nggak ada apa-apa. Sesampainya menginjak ke kantor, ke Pasar Turi, di situ udah kayak badan itu anget, nggak enak badan lah, pokoknya udah capek, kayak panas dingin. Tak minumin teh, tetep aja habis itu tak bawa pulang, Bang. Bawa pulang, saya mandi lagi, kok tambah kayak merinding gitu, Bang. Merinding, panasnya itu hampir kayak gejala DB lah kalau saya lihat. Tapi ibu itu bilang, tapi panasmu kok cuma di sini, cuma di leher, Bang. Jadi cuman panas di sini? Cuma di leher aja.
Di sini enggak? Enggak, di sini enggak. Dan bagian Jadi, tubuh lain enggak? Enggak, di sini udah normal. Dingin semua kayak normal itu. Cuma panasnya di sini. Disuruh ibu lah, coba lah ke om kamu gitu. Om kan tahu. Habis dari RS, saya ke sana. Udah dari depan rumah itu udah dilihat. Kamu dari mana gitu? Dari Tulungagung. Oh, pantes gitu. Udah salam belum kemarin di sana? Udah om. Udah masuk. Masuk ternyata saya tanya, kenapa om? Gak ada yang ngikutin. Ada yang ngikutin 2 orang. Wah itu merinding banget. Ngapain? Saya juga nggak melakukan apa-apa. Ya. Habis itu ya mungkin gak dinetralisir atau dinegosiasi biar keluar. Gimana sosok yang ngikutin katanya? Kata om saya sih 2 orang perempuan. Satu yang masih kayak muda, satunya tua. Kuntilanak. Kalau detailnya kuntilanak atau enggak, saya nggak tahu ya. Cuma dibilangin aja ada 2 orang. Saya kan tanya, apa kayak setan atau apa gitu. Dah, yang satunya muda, satunya tua gitu. Nenek-nenek sama kayak anaknya. Oh, gitu. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dia cuma ikutin kamu aja. Nggak sengaja apa namanya, kayak ninja atau apa gitu. Makanya dari awal pas evakuasi udah merinding, merasa Udah diawasi. merinding, udah merasa kayak ada yang nggak enak. Habis dinetralisir ya udah langsung keluar semua, udah nggak sakit atau nggak panas lagi, jadi langsung sehat walafiat lagi. Itu yang dibawa dari Tulungagung sampai ke Surabaya, ada yang ngikutin ternyata, makanya sakit. Dan setelah kejadian itu saya juga nggak merasa takut lagi bang. Yang penting saya niat bantu orang, ikhlas, nggak pamrih, nggak minta apapun dari orang yang saya bantu. Jadi saya selalu siap untuk bantu orang. Dan cerita yang ketiga nih bang, ceritanya kalau misalnya ini hampir sering kejadian ketika saya atau teman-teman saya mau buat mainan lonceng. Jadi di kantor itu ada lonceng, dimana kalau lonceng itu berbunyi, bunyi 1 itu tanda kumpul. Kalau bunyinya udah lebih dari 1 sampai 10 kali, itu tanda bahwa ada kebakaran. Dan kita harus menuju ke mobil masing-masing, terus siap berangkat ke lokasi. Cerita dari senior saya, awalnya saya nggak percaya. Ah masa sih? Habis itu pas Cerita apa tuh? cerita tentang kalau kita mainan lonceng, itu akan ada kebakaran beneran. Awalnya nggak percaya. Habis itu saya buktikan sendiri ternyata. Ketika kami ada kunjungan dari sekolah, ada anak-anak TK atau SD, saya yang bawa jadi pemateri atau pemandunya, saya contohkan. Ini kalau ada kebakaran, loncengnya bunyi seperti ini. Teng 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 teng, banyak, hampir 10 kali. Saya praktekkan ke 2 kali sesi. Dan itu saya nggak ada kepikiran, mungkin fiktif lah atau apa gitu. Ternyata malamnya yang shift malam itu kebagian kebakaran. Yang pertama kebakaran kontainer, besok paginya ada kebakaran lagi, kebakaran rumah. Jadi 2 kali sesuai yang pas saya lagi buat mainan. dimainkan. Bener. Jadi saya mikir, waduh ini masa gara-gara saya. Dari situlah saya kepikiran, ya udahlah, jangan sampai saya atau teman-teman saya buat mainan. Jadi, Emang pernah ada lagi yang ngalamin hal serupa? ada. Jadi hampir setiap regu atau peleton itu mengalami. Ada yang dia ngumpulkan temennya ulang tahun nih di lonceng, ada tanda kebakaran. Saat itu juga kebakaran. Langsung, jadi nggak pakai tunggu waktu lama, langsung kebakaran. Udah nyesel habis itu, apa sih kebakaran gara-gara lonceng? Jadi banyak yang mengalami hal itu ya? Hampir semua pernah mengalami. Jadi kayak semacam mitos tapi yang dialami gitu ya? Betul.
kalau misalnya dibilang mitos itu memang beneran terjadi. Kalau kita nggak percaya juga, ya faktanya kejadian kan. Bahkan kemarin nih saya niat kumpulkan orang untuk olahraga bersama, sama caring, panas-panasan jam 8 pagi lah. Habis itu kok niatan dipukul nggak ya loncengnya banyak gitu. Tapi enggak, saya lonceng 1, teng gitu aja. Olahraga belum selesai, kebakaran. Beneran, itu badan masih di pikiran, belum saya lonceng banyak. Jadi cuma imajinasi lah. Ini kalau saya pukul banyak, teman-teman datang semua. Tapi enggak, saya lonceng 1 kali, teng, gitu aja. 10 menit langsung berangkat kebakaran rumah. Bisa gitu ya? Ya, memang kalau dari cerita terdahulu dari senior saya, lonceng itu semenjak pos PMK yang pertama kali di Surabaya, dia udah di situ loncengnya. Udah ibaratnya kalau kami bilang sih, loncengnya keramat. Siapa yang buat mainan lonceng itu, pasti ada kejadian. Nggak coba diganti, Mas? Kalau loncengnya keramat jadi bel gitu misalnya. Oh, nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Jadi ada lagi nih, ceritanya ketika lonceng itu mau dipindah ke museum. Jadi yang udah dipindah, yang di tempat lonceng lama dikasih yang baru, bukan bawaan dari Belanda. 1 minggu disuruh pasang lagi ke situ, udah dibalikin lagi sama petugasnya. Kenapa? Ya mungkin mungkin penunggunya atau dia nggak mau di tempat yang baru, jadi dibalikin ke tempat yang. Jadi ini lonceng dari punya Belanda? Dari Belanda. Dari awal PMK berdiri di Surabaya udah ada lonceng itu. Kenapa nggak diganti? Nggak ada yang berani mungkin, Bang. Atau mungkin ada alasan lain juga? Benar, ada alasan lain juga. Kita kan nggak tahu gitu. Nggak coba pakai alat yang lain, Mas? Kentongan gitu? Kalau kentongan suaranya nggak nyaring, nggak dari jauh nggak dengar. Jadi lonceng itu kalau misalnya posisi kita lagi makan nih di kantin, makan di kantin atau ada yang di ruangan atau lagi pengecekan di tempat yang agak jauh, itu kedengeran kalau lonceng yang dari Belanda itu. Tapi kalau lonceng memang lain, benar-benar satu gedung tuh bisa kedenger? jangankan satu gedung, beda gedung kan ada dua bangunan nih di kantor, bangunan Belanda sama bangunan baru. 2 bangunan denger lonceng itu? Dengar. Ada videonya nggak, Mas? Boleh ditampilin nggak? Boleh. Suara loncengnya? Oke, nanti ditampilin nih. Siap. Itu dia guys, sebuah kisah luar biasa dari Mas Reno ya, dimana ternyata pekerjaan pemadam kebakaran ini sangat mulia dan kita tuh juga jadi tahu tugas-tugas tanggung jawab dari seorang pemadam kebakaran di cerita ini. Nah, sebelum gue akhiri ada beberapa pertanyaan nih yang pengen gue tanyain ke Mas Reno sama Rudy nih. Mas, Siap. sebelum diakhiri boleh yel-yel pemadam kebakaran nggak? Moto kita. Jadi pemadam kebakaran punya moto. Pantang pulang sebelum api padam, walaupun nyawa taruhannya. Mantap. Nah, kita ikutin bareng bro ya. Bareng, Ayo. 1, 2, 3. Pantang pulang sebelum api padam, walaupun nyawa taruhannya. Jaya, jaya, jaya. Jaya, jaya, jos. Oh, enggak gitu ya? Betul. Jaya, jaya, jaya. Oh gitu? Gitu. Oh lagi ulang lagi. Boleh. Loh kok bener gua, padahal ngasal gua. Tapi kalau kan itu tambahan sih. Jadi biar lebih semangat. Jaya, jaya, jaya. Mantap. Jaya-jayain aja kali ya. Siap. 1, 2, 3. Jaya, jaya, jaya. Mantap. Ya, jadi guys, itu dia tadi moto dari pemadam kebakaran ternyata ya. Nah, Mas Rudy ini jadi ceritanya memang dulu sempat ada di RJ 5 juga kalau kalian nggak ya. Dimana dia tuh cerita ojol hingga akhirnya dia bikin channel sendiri nih sekarang. Jadi ya kayak kalau Surabaya itu horny lah gitu yang terkenal gitu ya. Jadi ini udah berapa lama channelnya, Mas? Channel saya Horny baru mulai bulan Maret, April, Mei. Mei untuk Horny berjalan baru bulan Mei. Mei, Juni, Juli, sekarang Agustus, September, 3 bulan ya. 3 bulan baru berjalan.
Jadi memang konsep dari awal kita mengumpulkan untuk cerita-cerita dari narasumber berdasarkan pengalaman horor nyatanya langsung gitu. Biar langsung datang ke Horni daripada saya bawain. Karena apa? Kalau saya bawain tidak tahu emosionalnya di mana, jadi dalam ceritanya gimana, jadi langsung narasumber datang gitu. Mantap. Dan kenapa namanya Horni? Kenapa kita milih nama Horni? Karena nama Horni ini bukan pasaran ya. Orang-orang kalau lihat Horni pasti klimaks gitu. Nah, klimaksnya kan beda-beda. Kalau klimaks di Horni kita horor dan misteri, itu klimaksnya dalam keseremannya. Itu biar orang inget. Mantap pol bahasa. Mantap pol gitu. Wah. Gimana ininya? Apa? Moto Horni gimana? Moto Horni. Jangan nonton sendirian. Mari kita merinding bersama. Inilah ceritanya. Oh, tadi nggak gitu. Oh, tadi yang itu tadi. Oh, iya. Jangan nonton sendirian. Mari kita klimaks bersama. Inilah ceritanya. Aduh, udah nggak bener nih Mas Rudi dah. Yaudah kita akhiri aja episode Om Mamat pada kali ini. Sekali lagi makasih Mas Reno, Mas Rudi telah menyempatkan waktunya hadir di AJ5 dan bercerita kisahnya. Ambil baiknya, buang buruknya. Dengan adanya cerita-cerita seperti ini, jangan malah menjadikan kalian takut. Akan tetapi kalian harus semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.